Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya. Pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama di dalam ibadah saat teduh kita, dan kita masih diberikan nafas hidup, kesehatan, kekuatan untuk boleh bersama-sama di dalam ibadah saat teduh kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini tidak ada orang yang bisa terhindar dari masalah selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Ya, terkadang masalah datang silih berganti, bahkan datang secara berdampingan di dalam kehidupan ini. Satu persoalan yang kita hadapi, kemudian timbul lagi masalah yang lain. Nah, tentu tidak asing di dalam kehidupan kita oleh persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita buat di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, di dalam setiap hidup yang kita jalani? Nah, mari kita belajar di dalam Alkitab, dalam Mazmur pasal 13, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan kesedihan dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks pembacaan kita pada pagi hari ini, ya, kita melihat di dalam Mazmur pasal 13 ini bahwa ada satu situasi yang dialami oleh Daud di dalam teks ini, yaitu adalah ketika ia berada di dalam pelarian, dalam pengejaran Absalom anaknya. Ya, kita bisa melihat di dalam pasal 3 ayat 1, di sana ada keterangan tentang keadaan Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini mengisahkan bagaimana Raja Daud harus kembali hidup di dalam pelarian. Ya, jika dahulu ia melarikan diri dari Raja Saul, sekarang dia harus melarikan diri ya dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Nah, Bapak Ibu Saudara, Absalom telah menjadi kuat dan bersiap untuk masuk ke Yerusalem. Nah, kemudian ada timbul pertanyaan, mengapa Daud harus melarikan diri? Ya, mengapa Daud tidak memerangi saja Absalom atau menghadapi saja anaknya Absalom? Bukankah dia jauh lebih hebat, jauh lebih berpengalaman daripada anaknya Absalom, apalagi di dalam hal berperang? Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa fakta tentang hal tersebut. Ya, Daud tentu tidak mau memerangi Absalom dengan beberapa alasan. Ya, dan pertama yaitu Daud tentu ya mengasihi Absalom anaknya. Pasti sebagai seorang ayah, sekalipun anaknya membenci dia dan bahkan ingin membunuh dia, tetapi Daud masih mengasihi Absalom dan ya dia tidak ingin berperang dengan resiko. Pasti kalau berperang ya paling
Ya, tetap resikonya adalah saling membunuh. Nah, kemudian kekuatan Absalom itu mendapat dukungan dari banyak orang sehingga cukup mampu untuk mengalahkan tentara yang setia kepada Daud. Ya, Daud juga menyadari, kalau kita membaca di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 10, ya, Daud juga di sana dia menyadari bahwa apa yang terjadi, dia sadar bahwa kalau yang terjadi itu adalah akibat dari hukuman yang Tuhan nyatakan kepada dia di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 10 itu, dalam dosa masa lalunya. Nah, Daud juga tidak mau ada pertempuran di tengah-tengah Yerusalem. Dia tidak ingin, ya, Daud tidak ingin ada peperangan di tengah-tengah kota umat Israel yang di dalamnya ada tabut perjanjian Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur pasal 13 ini adalah doa permohonan keselamatan dari para musuh. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya beri judul cara orang beriman menghadapi masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara orang beriman menghadapi masalah? Nah, tentu kita harus belajar dari teks yang kita baca tadi. Kita harus belajar dari apa yang dialami atau apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi suatu masalah yang berat dalam hidupnya. Nah, tentu di dalam kehidupan kita juga tidak lepas daripada persoalan-persoalan yang terjadi yang kita hadapi, baik itu datang secara silih berganti, baik itu juga datang ya secara berdampingan di dalam kehidupan kita. Tetapi itulah fakta kehidupan yang harus kita hadapi. Nah, mari kita belajar dari Daud ketika ia menghadapi masalah. Sehingga di dalam bagian ini, inilah cara orang beriman dalam menghadapi masalah. Yang pertama, kita bisa melihat dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, di sana Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Terus menerus, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?" Nah, Bapak Ibu Saudara, perasaan atau pikiran seolah-olah ditinggalkan Tuhan sering terlintas saat kita sedang berada dalam masalah atau pergumulan yang berat. Sempat terlintas mungkin di dalam pikiran atau perasaan kita, ya, saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, lalu pertolongan Tuhan itu belum kunjung datang. Saat kita membutuhkan Tuhan dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, lalu masalah itu belum selesai atau tidak ada titik temu, Bapak Ibu Saudara. Sepertinya Tuhan tidak memberikan tanda atau apalah untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan terkadang orang meresponinya dengan, ya, ada banyak orang yang menjadi kecewa. Bahkan ada banyak orang yang menjadi putus asa. Bahkan tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Ya, karena merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tuhan telah melupakan dia. Atau Tuhan tidak peduli terhadap kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang orang meresponi dengan putus asa atau kekecewaan atau bahkan tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi juga ada yang meresponi dengan baik, yaitu tetap percaya, ya, dan berlaku benar di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat kisah Ayub, sekalipun di sana dia menghadapi begitu banyak masalah yang begitu berat, ya, tetapi dia masih hidup benar di hadapan Tuhan. Dia masih melakukan apa yang baik, apa yang benar. Nah, sebenarnya itu adalah respon, ya, yang secara umum juga kita meresponi setiap masalah di dalam kehidupan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 2 itu, di sana pernyataan di dalam ayat 2 itu Daud seolah-olah dia berpikir atau dia merasakan seolah-olah Tuhan
melupakannya. Ya. Bahkan dalam ayat 3 ia mengatakan, ia mengakui bahwa ada kekhawatiran di dalam dirinya. Ya, di dalam ayat 3 itu dikatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Ya, kita tahu bahwa Daud juga itu adalah manusia biasa sama dengan kita. Ya kan, kita juga tidak luput dari ketakutan, tidak luput dari kekhawatiran di dalam hidup ini. Sehingga apa yang dialami oleh Daud ini, ya, dia juga mengalami yang namanya kekhawatiran di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seolah-olah Tuhan tidak peduli saat ia berada di dalam pergumulan yang berat. Masalah yang dihadapi Daud saat itu adalah berada di dalam pelarian dari Absalom yang berikhtiar untuk membunuhnya. Ya. Di dalam keadaan yang sangat sulit itu, Daud merasa seolah-olah Allah menunda pertolongannya dan harus tetap sabar dan berharap kepada Tuhan. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran ini kita lihat bahwa Tuhan, sekalipun ada timbul perasaan, ada timbul pikiran bahwa seolah-olah Tuhan membiarkan atau tidak peduli terhadap kehidupan kita atau kehidupan saat kita menghadapi persoalan. Tetapi pada prinsipnya Tuhan tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan kita, apapun keadaan kita, karena Ia adalah Allah yang setia. Ya. Ia adalah Allah yang setia. Sekalipun manusia sering merasakan bahwa ia ditinggalkan oleh Tuhan, atau seringkali manusia berpikir merasakan bahwa Tuhan tidak peduli terhadapnya, tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya. Tuhan tidak pernah tidak setia. Firman-Nya di dalam Yosua pasal 1 ayat 5b, di sana berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji firman Tuhan kepada Yosua kala itu. Tetapi saya yakin dan percaya juga ini prinsip Allah, yaitu Allah tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya di dalam keadaan situasi apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian yang kedua, cara orang beriman dalam menghadapi masalah. Kalau kita lihat di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, di sini Daud berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan atau belas kasihan hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini ada begitu banyak tawaran-tawaran solusi, bahkan ya tawaran-tawaran solusi ya terhadap masalah yang kita hadapi, ya yang tentunya bukan bersumber dari Tuhan. Itu tergantung dari kita, apakah kita mau menjalaninya seperti itu atau kita masih berharap kepada Tuhan. Tetapi dunia juga memberikan solusi, dunia juga memberikan tawaran-tawaran, ya, solusi terhadap masalah yang kita hadapi, ya, tentu solusi-solusi yang bukan bersumber daripada Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa cara Tuhan adalah solusi yang terbaik, yang mendatangkan kemenangan atas persoalan-persoalan kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Daud di dalam ayat yang keempat, dia meminta pertolongan dan belas kasihan daripada Tuhan. Ya, dalam ayat yang kelima itu Daud berkata bahwa supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ya, tentu ketika ketakutan atau kegoyahan yang dihadapi oleh Daud, ya, tentu ini akan menjadi satu alat bagi musuh-musuhnya untuk mungkin menertawakan atau mempermalukan Daud. Dan di dalam bagian ini kita bisa lihat bahwa sekalipun pergumulan yang berat itu datang di dalam kehidupan Daud, ia meminta pertolongan dan belas kasihan ini kepada Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan ia di depan musuhnya. Ia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita diperhadapkan dengan himpitan masalah yang begitu berat di dalam hidup ini.
Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Kalau kita berharap, berdoa, kalau kita hanya bergantung kepada Dia. Ya, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Beberapa waktu yang lalu saya juga mengalami suatu pergumulan yang berat. Karena itu dalam waktu yang bersamaan anak saya harus dirawat di rumah sakit dan istri saya juga harus dirawat di rumah sakit karena harus operasi sesar. Dan di waktu yang bersamaan anak saya dan istri saya harus dirawat di rumah sakit yang berbeda. Dan selama 4 hari saya harus menjaga mereka di rumah sakit yang berbeda dan mengurus mereka. Nah, saya berkata di dalam hati, Tuhan, bolehkah masalah itu datang satu persatu? Ya, kalau datang secara berdampingan seperti ini, itu sangat-sangat melelahkan, sangat-sangat merepotkan, ya kan? Tetapi itulah yang terjadi, fakta yang terjadi di dalam kehidupan secara pribadi, secara keluarga kami. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, dengan izin Tuhan, kami bisa melewati setiap persoalan yang kami hadapi. Sekalipun itu sangat berat, tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan. Ya, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya berharap, berdoa, dan meminta pertolongan hanya daripadanya. Nah, seperti itulah pengalaman Daud dengan Tuhan. Sekalipun dia dalam pergumulan yang berat, dia tahu bahwa sekalipun begitu banyak musuhnya, dia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebergantungan Daud kepada Allah membuatnya kuat dan dapat melewati persoalan-persoalan yang berat sekalipun. Ya. Dalam keadaan terhimpit, firman Tuhan mengajarkan supaya kita datang kepadanya. Seperti janji firman-Nya. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 11 ayat 28, ayat itu ayat yang luar biasa. Ya, di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbuat berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, firman Tuhan sudah memberikan tawaran kepada kita yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Tuhan. Dan Dia berjanji bahwa Dia akan memberikan kelegaan. Nah, luar biasa Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, yang ke-6, ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudara, di dalam menghadapi masalah, Daud justru memperteguh kepercayaannya kepada Allah. Sekalipun ini adalah satu hal yang berat, tetapi ia malahan semakin memperteguh kepercayaannya kepada Allah. Nah, sebenarnya inilah cara yang benar bagi orang percaya, bagi kita, bahwa ya, ketika dihadapkan dengan persoalan atau tantangan kehidupan ini, justru kita harus semakin kuat, semakin memperteguh kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, semakin kita bergantung kepada Tuhan, semakin kencang angin badai yang menerpa kehidupan kita, justru kita semakin berpegang erat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian terakhir ini, dalam ayat yang ke-6, ya, firman Tuhan berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Inilah yang harus kita teladani sebagai orang percaya. Semakin banyak masalah yang kita hadapi, justru semakin kita percaya kepada kasih setia Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Daud tidak putus asa. Dia tidak menjadi kecewa atau marah kepada Tuhan atau marah kepada siapa saja, ya, melainkan ia semakin memperteguh imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa inilah cara yang benar untuk kita menghadapi persoalan dalam kehidupan ini. Kemudian di dalam ayat 6 itu dikatakan, hatiku bersorak-sorai, ya, bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Ya, di dalam bagian ini Daud memiliki pengenalan akan Allah. Ia tetap mampu bersorak-sorak
ya, bersorak-sorak atau bersuka-cita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sukacita Daud tidak luntur dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, sebenarnya kita belajar juga dengan hal ini bahwa bagaimana kehidupan iman Kristen kita, di dalam kehidupan iman kita, ya, bahwa ya tidak, memang tidak menutup kemungkinan di dalam dunia ini sukacita kita sering dilunturkan oleh mungkin persoalan, ya, sukacita kita mungkin dilunturkan oleh situasi keadaan di dalam kehidupan sekitar kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak demikian kepada Daud. Justru dia tetap masih memiliki sukacita sekalipun dia berada di dalam pergumulan yang berat. Nah, tentu sukacita itu adalah sukacita di dalam Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, orang kalau meletakkan sukacitanya di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, ia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kalau orang menggantungkan sukacitanya kepada Tuhan, dia akan tetap bersukacita sekalipun di dalam pergumulan atau persoalan yang berat di dalam hidupnya. Nah, kalau orang percaya tidak ada sukacita di dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Daud berkata dalam ayat 6 itu bagian terakhir, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia berbuat baik kepadaku. Coba lihat, karena sukacitanya kepada Tuhan, Daud menyanyi atau memuji Tuhan. Ya. Nah, bagaimana orang mau memuji Tuhan kalau tidak ada sukacita di dalam hidupnya? Nah, kalau tidak ada sukacita di dalam hidupnya, jangan pun memuji Tuhan. Untuk berdoa aja mungkin susah, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya mari kita belajar dari Daud. Dia memiliki sukacita di dalam Tuhan, sehingga ia dapat memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan. Kenapa? Di situ dikatakan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sekalipun dalam situasi yang tidak baik, Daud berpikir bahwa Tuhan itu tetap baik. Tuhan tidak pernah tidak baik di dalam kehidupan anak-anaknya. Tuhan selalu baik. Sekalipun kita yang sering tidak baik di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah tidak baik terhadap anak-anaknya, terhadap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Inilah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan orang percaya. Semakin diterpa gelombang hidup atau persoalan atau pergumulan, justru kita semakin kuat di dalam iman kepada Tuhan. Ya, bukan sebaliknya. Kita harus tetap semakin kuat, semakin berharap, semakin bergantung kepada Tuhan. Ya, di dalam persoalan pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Ya, bukan kita semakin menjauh dari Tuhan, bukan kita malah semakin mempersalahkan satu dengan yang lain, bukan justru kita semakin, ya, mengutarakan kemarahan kita dan lain sebagainya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan benar ketika kami diterpa oleh badai, persoalan, pergumulan hidup yang berat, tetapi kami tidak kecewa kepada apapun. Kami berharap bergantung hanya kepada Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami dalam setiap apa yang kami jalani, kami hadapi. Biarlah kami hanya bergantung, kami hanya mau berharap kepada Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang baik, yang mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Yang mampu menguatkan kami. Yang mampu memberikan kami segala sesuatu yang kami harapkan, yang kami doakan di dalam hidup ini. Kami hanya ingin mempertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah firman yang ditaburkan ini tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami, tetapi kami boleh menerima firman Tuhan dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Bukan hanya menjadi pendengar saja, Tuhan, kami dapat menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.